Ya, pemirsa, kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok digelar hari ini di gedung Barreskrim Jakarta Pusat. Hari ini adalah agenda gelar perkara yang memang sudah sangat dinanti-nantikan keberadaannya. Dan dalam gelar perkara yang dilaksanakan di gedung Barreskrim Polri, pihak kepolisian pun menghadirkan para saksi dari pihak terlapor dan juga pihak pelapor. Lalu apakah memang gelar perkara ini sudah sesuai dengan prosedur hukum sesungguhnya dan seperti apa nanti hasil yang akan dikeluarkan oleh pihak kepolisian terhadap nasib Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kita akan coba bahas pada malam hari ini pemirsa dalam Talk to iNews dalam mengawal gelar perkara Ahok. Dan pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu seperti biasa, kami akan sampaikan beragam informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan langsung awali dari banjir yang menggenangi beberapa kawasan yang ada di sekitar wilayah Jakarta. Dan banjir yang kemarin sempat merendam kawasan Karawang dan juga Bekasi, hari ini sudah mulai surut, namun bagi para warga yang kemarin sempat mengungsi, hari ini pun juga masih tetap berada di pengungsian. Dan hal tersebut juga membuat aktivitas belajar mengajar dari anak-anak di sekitar wilayah tersebut pun juga menjadi terganggu. Ratusan pemukiman warga yang terendam banjir di dua desa, yakni Desa Bojongsari dan Labansari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai surut. Meskipun banjir sudah surut, warga tetap memilih bertahan di tenda pengungsian darurat. Bahkan sebagian dari mereka mengungsi bersama hewan ternak. Terbatasnya lahan evakuasi membuat pengungsi membawa hewan ternak di tenda darurat. Tidur di sini sama kambing. Rumahnya terendam berapa meter? Merendamnya 2 meter tuh, belakang. Tadi semalam tidur di sini ya sama Iya, keluarga. 2 malam. 2 malam udah Udah 2 malam. 2 malam di sini. Sama siapa aja yang tidur di tenda darurat ini? Sama bapak, sama anak, sama adik, sini. Warga. Sementara itu banjir yang merendam di Desa Tanjung Mekar, Karawang, Jawa Barat juga sudah surut. Guru dan siswa sekolah dasar Tanjung Pura 1 mulai membersihkan ruang kelas yang terendam sejak Senin kemarin. Kegiatan belajar mengajar pun terpaksa diliburkan. Sebagian rumah tinggal siswa yang berada tidak jauh dari sekolah masih ada yang terendam banjir. Meski banjir sudah surut, warga diminta untuk tetap waspada terhadap banjir susulan karena debit air Citarum masih tinggi. Dari Bekasi dan Karawang, tim MNC Media memberitakan. Ya, dari banjir yang ada di kawasan Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, selanjutnya kami ajak Anda untuk melihat seperti apa situasi terkini terkait dengan kondisi banjir yang kemarin juga sempat merendam salah satu perumahan di kawasan Tangerang, Banten. Sudah ada rekan Shirley Pertias di sana yang akan melaporkannya untuk Anda terkait banjir yang kemarin sempat merendam kawasan Total Persada di Tangerang, Banten. Shirley. Di Gor Persada Tangerang, Banten dikarenakan memang ketinggian air yang merendam pemukiman perumahan. Total Persada Tangerang, Banten masih juga tinggi, ketinggian air masih mencapai 2 hingga 2,5 meter. Sehingga mereka pun terpaksakan untuk menempati gor ini sementara waktu dan memang ini banjir sudah memasuki hari kedua namun masih belum juga surut. Banjir ini memang disebabkan karena meluapnya Sungai Sabi dan Sungai Cilarap sehingga banyak warga aktivitasnya pun terganggu dari pemukiman mereka. Dan sementara itu juga aliran listrik dari perumahan Total Persada pun harus diputus demi keselamatan dari warga. Namun meski masih banyak ratusan warga yang mengungsi di Gor Persada Tangerang, Banten ini, namun beberapa warga memilih untuk tetap bertahan di kediaman mereka, khususnya di lantai 2 rumah mereka. Dan dari bantuan juga sudah datang mulai dari bantuan makanan, obat-obatan maupun juga pakaian layak pakai. Sedangkan untuk warga yang memilih untuk bertahan di kediaman rumah mereka, bantuan diantar dari relawan dengan menggunakan perahu karet. Dan untuk evakuasi warga yang memilih untuk bertahan dari kediaman mereka untuk melancarkan aktivitas mereka juga diantar dengan menggunakan perahu yang beroperasional dari pagi hingga pukul 9 malam ini. Sementara demikian Rizka. Ya,
Ya, baik Shirley Pertias, pemirsa melaporkan langsung dari perumahan Total Persada kawasan Tangerang, Banten. Terima kasih Shirley, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya terkait dengan Pilkada DKI Jakarta atau Pilkada Serentak 2017, yaitu dari masing-masing pasangan calon, yaitu adalah calon gubernur atau calon wakil gubernur DKI Jakarta yang memang masih terus melakukan aktivitas kampanyenya. Selain berdialog dengan masyarakat atau warga yang ada di sekitar, penyampaian visi misi pun juga dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Tidak hanya figur dari paslon itu sendiri yang dilihat oleh para warga, namun kehadiran dari publik figur ini sendiri juga menjadi daya tarik di masing-masing kampanye pasangan calon. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali melakukan kampanye di Rumah Aspirasi Rakyat Selasa siang. Sejumlah warga terlihat ikut hadir di rumah yang sengaja dibuka oleh partai pengusung Basuki dan Jarot ini. Selain warga, terlihat ada beberapa tim sukses serta publik figur yang ikut dalam kampanye. Selanjutnya, Basuki juga melakukan kampanye di kawasan Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono juga melakukan kampanye di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Antusias warga terlihat saat ikut berkeliling bersama Agus dalam melihat kondisi warga dan pemukimannya di kawasan Kebon Bawang. Dalam pertemuannya dengan warga, Agus menerima banyak masukan serta aspirasi mengenai kota Jakarta. Mereka banyak menyampaikan terkait, lagi-lagi mereka sangat berharap tidak digusur ke tempat manapun, ya. Kemudian mereka juga punya masalah terkait dengan banjir dan juga tentang lingkungan yang harapannya semakin lebih baik lagi, semakin sehat lagi begitu. Selain masalah penggusuran, isu banjir juga menjadi perhatian Agus. Selain sumur resapan dapat menjadi solusi, hal ini juga dibutuhkan kerjasama dari warga. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dengan pihak terlapor Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih berlangsung hingga saat ini. Dan gelar perkara untuk hari ini adalah menghadirkan para saksi. Dalam gelar perkara yang dilangsungkan hari ini, pemirsa, penyidik dari Bareskrim Polri pun memutarkan video pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu dalam rangka kunjungan kerja. Selain dari pemutaran bukti video pidato Ahok, penyidik juga menyampaikan hasil pemeriksaan 40 orang saksi yang sudah dimintai keterangan sebelumnya. Dan rencananya kesimpulan dari hasil gelar perkara ini akan disampaikan pada Rabu besok. Maka tentu sangat dimungkinkan dari pihak pimpinan gelar untuk menyampaikan semacam kesimpulan sementara dari hasil hari ini. Jadi bukan kesimpulan keseluruhan. Karena kesimpulan keseluruhan itu tim Bareskrim, Kabar Eskrim dengan seluruh timnya akan merumuskan pada malam hari ini dan kemungkinan besok akan disampaikan kepada masyarakat. Ya, dan selanjutnya pemirsa, sudah ada rekan Wahyu Seto Aji yang saat ini berada di Gedung Bareskrim Polri di kawasan Jakarta Pusat untuk menyampaikan informasi terbaru di Bareskrim Polri. Seto. Ya, baik Rizka, menurut rencana memang gelar perkara atas kasus dugaan penistaan agama dengan pihak terlapor yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah selesai dilaksanakan di Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan. Dan memang dua belah pihak yakni pihak terlapor dan juga pelapor telah berkesempatan untuk menyampaikan keterangannya. Dan pada gelar perkara ini merupakan kesempatan mereka terakhir untuk menyampaikan keterangan yakni penambahan keterangan ataupun memberikan koreksi atas keterangan sebelumnya. Dan memang berdasarkan agenda
pada pukul 19 malam ini atau selepas Isya merupakan waktu yang diberikan kepada pihak penyidik untuk menarik kesimpulan sementara dalam gelar perkara yang dilakukan mulai pukul 9 pagi tadi hingga pukul 18 petang tadi. Sementara itu hasil gelar perkara ini akan diumumkan pada Rabu esok hari dan memang terdapat sejumlah pihak yang telah diundang dalam gelar perkara ini baik dari saksi fakta maupun ahli hingga mencapai 20 orang, dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Polri yakni Irjen Pol Boy Rafli Amar bahwa terdapat 7 orang ahli dari pihak penyidik, lalu 5 orang ahli dari terlapor dan 6 orang ahli dari pelapor. Dan untuk mengetahui jalannya gelar perkara dengan kasus dugaan penistaan agama dengan pihak terlapor Basuki Cahayapurnama, saat ini saya sudah bersama dengan juru bicara Kadif Humas Polri yakni Brigjen Pol Rikwanto. Selamat malam Pak Rikwanto. Selamat malam. Pak, sebagaimana kita ketahui 9 jam merupakan waktu yang tidak cukup singkat dalam gelar perkara ini. Bisa dijelaskan bagaimana tadi jalannya gelar perkara yang melibatkan dua belah pihak, yakni pihak terlapor Basuki Cahayapurnama dan juga pelapor yakni diwakili oleh Habib Muhsin Alatos, Ketua Umum FPI DKI. Pertama-tama saya masih kombes ya, belum brigjen. Iya. Jadi jalannya proses gelar perkara ini cukup lancar, tertib, ya, dan diikuti dengan hikmat oleh para peserta yang diundang. Nah, memang awalnya kita sampaikan dulu pemutaran video di mana saudara Ahok menyampaikan arahannya di Pulau Seribu. Durasinya sekitar 1 jam lebih. Kemudian juga video yang dibuat oleh Buniani, potongan. Ya, kemudian selanjutnya pihak penyelidik atau penyidik menyampaikan risalah singkat hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap pelapor, terlapor maupun saksi ahli. Ya, supaya apa? Maksudnya video secara utuh itu, kemudian penyampaian risalah hasil pemeriksaan supaya semua peserta gelar mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang terjadi dalam dugaan penistaan agama itu. Ya, baik Pak Rikwanto, sebagaimana kita ketahui pihak terlapor maupun pelapor memiliki masing-masing kesempatan untuk menyampaikan keterangannya, bisa mengkoreksi lalu bisa menambahkan. Lalu apakah ada tambahan dari masing-masing pihak Pak dalam gelar perkara kali ini? Ya, memang mereka menyampaikan pendapatnya pada giliran berikutnya, saksian ahlinya ya, baik dari terlapor maupun pelapor maupun dari penyidik, itu sesuai dengan berita acara yang dibuat sebelumnya. Namun ada juga menyampaikan pendapatnya di luar daripada berita acara sebelumnya, dan ini diperbolehkan ya untuk menjadi masukan. Jadi pendapat itu banyak dari pihak terlapor maupun pelapor yang di luar BAP kemarin cukup banyak disampaikan. Mungkin mereka ada temuan baru atau informasi baru atau kajian pemikiran baru. Itu silakan saja. Itu dicatat oleh notulen kita ya untuk jadi bahan kajian selesai gelar ini. Ini kan semua sudah selesai nih. Setelah sholat maghrib dan makan malam ya, mereka sudah pulang. Nah, tim penyidik atau penyelidik yang menangani kasus ini bekerja langsung ya untuk merumuskan lagi, mengkaji lagi, menganalisa dari hasil gelar ini. Dan mudah-mudahan malam ini entah sampai jam berapa selesai, besok sekitar jam 10 sampai jam 12 kita akan sampaikan hasilnya daripada analisa penyidik. Baik Pak, sebagaimana kita ketahui merupakan ini gelar perkara pertama yang dilakukan secara terbuka namun bersifat terbatas yang dihadiri oleh pihak terlapor maupun pelapor. Apakah ada catatan-catatan khusus atau spesifikasi khusus terkait dengan gelar perkara kali ini Pak? Ya, memang ini agak di luar kebiasaan ya. Adanya kita undang pengamat dari luar seperti DPR, walaupun ada yang tidak hadir. Kemudian dari Kompolnas, dari Ombudsman, dari Kejaksaan sebagai pengamat ya. Kita juga hadirkan pengawas dari internal Itwasum, kemudian dari Divisi Hukum, dari Propam ya, termasuk dari Biro Pengawasan Penyidikan. Ya. Kemudian juga kita hadirkan lengkap ya, saksi pelapor, terlapor maupun penyidik. Nah, ini semuanya dikombin ya untuk supaya gelar perkara ini pesannya adalah ini profesional, transparan, akuntabel, dan berjalan sesuai ketentuan, dan pihak-pihak yang ada di situ harus bisa merasakan tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, tidak ada dorongan dari pihak manapun. Semua kita buka bersama-sama apa yang ada dan dipahami bersama. Nah, kemudian penyidik juga akan bekerja profesional di bidangnya supaya nanti pada waktu mengambil kesimpulan itu murni
ya berdasarkan keahliannya sebagai penyidik, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada. Baik Pak Riwanto, sebagai penutup terkait dengan pengumuman esok terkait gelar perkara ini untuk menyatakan apakah ada tidaknya unsur tindak pidana, lalu bagaimana persiapan Mabes Polri terkait esok Pak? Ya, memang pengumuman besok tentang hasil gelar perkara hari ini cukup mendapatkan perhatian ya, baik oleh media maupun oleh masyarakat. Nah, karena juga ada dampak pasti ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita harapkan masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan langsung dengan masalah ini, itu harus bisa berhati luas, ya, harus bisa menerima apapun putusannya, karena menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah negara dan bangsa, masalah keamanan ketertiban umum. Ya, jangan ada yang berpikir lain-lain. Kalau sudah masuk proses hukum, diserahkan kepada mekanisme hukum, ya itu kita hormati hasilnya. Baik Pak Riwanto, terima kasih atas kesempatannya. Selamat bertugas kembali. Ya, baik Rizka, berikut wawancara kami bersama dengan Kombes Pol Rikwanto, yakni juru bicara Kadif Humas Polri, dan memang gelar perkara saat ini sudah berakhir. Kita akan nantikan pengumuman hasil proses gelar perkara pada Rabu besok, tepatnya pada pukul 12 siang, dan akan diumumkan apakah memang dugaan penistaan agama memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Kita nantikan esok hari. Demikian Rizka. Tindak pidana atau tidak, kita nantikan esok hari. Demikian Rizka. Ya baik, terima kasih Wahyu Seto Aji melaporkan secara lengkap begitu ya terkait dengan gelar perkara yang sudah selesai dilaksanakan di Barreskrim Polri Jakarta Pusat. Terima kasih Seto, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan hadirkan perbincangan mengawal gelar perkara Ahok dengan 4 orang narasumber yang sudah hadir di Talk 2 News. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.